Iya, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan ya, terima kasih buat kesempatannya saya boleh melayani ya di sini. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berakar kuat di dalam Tuhan. Ya, dan yang namanya berakar itu tidak terlihat. Ya, saudara pernah lihat akar pohon enggak? Di dalam tanah bisa terlihat apa enggak? Enggak bisa. Ya, proses berakar itu tidak terlihat. Ya, dan itu prosesnya lama, bahkan tidak enak, Saudara. Namun kuat atau tidaknya pohon, tanaman itu sangat ditentukan oleh akarnya. Sehat atau tidaknya tanaman itu bisa bertumbuh dan berbuah itu sangat ditentukan oleh akarnya. Ya, tidak ada yang instan. Tapi banyak orang Kristen mau yang instan. Ya, padahal tanaman yang instan itu yang tumbuh dalam waktu 1 malam itu cuma toge. Ya, dan banyak Kristen instan kan. Toge itu cuma 1 malam. Dia tumbuh tapi pagi sudah di mangkok rawon, sop, ya kan. Nanti siang sudah di WC. Cuma itu nasibnya toge. Kalau kita mau jadi berarti, toge itu beda sama bonsai, Saudara. Bonsai itu makin tua makin mahal. Bonsai itu semakin dia dibentuk ya. Dan saya lihat proses pembentukan bonsai itu tuh enggak gampang. Ternyata bonsai yang unik itu harganya bisa sampai miliaran. Itu di batang yang keras itu dibungkus pakai kawat lalu dimiringin, diputer, dipelintir. Kalau salah puter patah. Tetapi ketika dijual harganya itu mahal. Semua ada prosesnya. Demikian juga untuk iman kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, berakar itu nggak enak karena nggak dilihat orang. Saya ingat pertama kali ketika ya saya mulai terkenal, ya nggak tahu sih di sini kenal saya atau tidak ya. Tapi setahu saya sih saya ini terkenal. Kalau ada yang nggak kenal berarti kurang gaul kau. Ketika selesai pandemi Tuhan angkat saya lewat YouTube. Ya, YouTube saya kalau ada yang nggak tahu nih berarti nggak pernah dengar khotbah di YouTube. Saya tahu ini, orang yang enggak tahu saya berarti YouTube-nya itu enggak ada khotbah. Dengarnya itu pasti nontonnya ikan, pelihara burung ya. Tapi enggak pernah dengar khotbah. Kalau saudara ketik khotbah yang langsung muncul pertama kali muka saya. Iya Pak ya? Lewat-lewat terus tuh di beranda. Ya, kalau yang suka dengar khotbah. Jadi saya ini tiba-tiba selesai pandemi itu nama saya naiklah. Dan ada banyak orang yang saya dengar segelintir orang berkata, itu Debbie Basir tuh siapa sih? Pendeta media sosial ya, gara-gara media sosial tiba-tiba jadi terkenal, tiba-tiba jadi top, cuma gara-gara TikTok, gara-gara Instagram, gara-gara YouTube. Mereka nggak tahu ketika tahun 95 saya terima Tuhan Yesus. Papi saya haji, saya dulu bukan Kristen. Saya terima Yesus tahun 95 saya mau dibunuh sama keluarga saya. Saya dianiaya sama keluarga saya. Zaman itu belum ada Instagram, jadi saya nggak bisa story. Kalau udah ada Instagram saya pasti story sambil nangis kan, alay lebay kan. Tuhan, bikin story kan. Kenapa aku disiksa? Nah, itu banyak nanti yang nonton. Tapi karena waktu itu belum ada dan nggak ada yang lihat saya berakar ke dalam. Ya, bagaimana saya nangis ketika saya dibilang awas kamu ke gereja ya. Lebih baik saya bunuh kamu daripada kamu masuk Kristen, kamu bikin malu keluarga. Saya menangis di kamar, saya cari Tuhan, saya nggak bisa cari pendeta, waktu itu belum ada handphone, saya nggak bisa cari YouTube, saya baca Alkitab di toilet supaya nggak ketahuan. Tapi justru disitulah saya sedang berakar ke dalam. Waktu berakar tuh nggak ada yang lihat, cuma kita dengan Tuhan. Saat-saat ini mungkin engkau sedang ada dalam masalah, kau nggak bisa cari orang. Masuk ke kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Dari tempat yang tersembunyi kau berdoa, maka Bapamu dari tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Sebab Tuhan gak suka hal-hal yang kelihatan. Dia melihat yang tidak kelihatan. Tuhan melihat hati. Ketika kita proses berakar tuh gak enak, gak ada yang lihat. Karena manusia itu cuma bisa menghakimi yang terlihat. Tapi Tuhan tertarik dengan yang tidak terlihat. Ketika kita berakar ke dalam saudara, waktu engkau ada masalah, ada penderitaan, ada proses, engkau sedang berakar ke dalam. Tuhan suka. Ya, pohon kurma itu ketika ditanam,
Kenapa Alkitab menggambarkan hidup orang Kristen itu harus seperti pohon kurma? Waktu orang tanam pohon kurma saudara, itu bijinya ditopang pakai batu supaya itu kurma tidak bisa tumbuh ke atas. Jadi karena ada batu besar di atas, kurma ini ke bawah dulu dia, akarnya terus ke bawah mencari air di padang gurun. Karena gak gampang, gak ada air. Jadi dia harus ditindis batu supaya tunasnya gak keluar, tapi akarnya yang cari ke dalam. Ketika akhirnya dia sudah menemukan ya sumber air, barulah tunasnya ini naik, jadi kuat, batu itu tergelincir. Makanya saudara, kurma salah satu pohon, Alkitab bilang hendaklah engkau bertunas seperti pohon kurma. Kurma itu dia menjadi sumber kekuatan. Kalau saudara ke Israel, saya tuh sering bawa grup. Kalau di hotel yang ada kurma, saya selalu bilang bawa ya Bu, nanti kalau ibu pusing, ibu makan kurma itu langsung ke chargeless, langsung dapat energi. Pohon kurma menjadi kekuatan. Kalau musafir di padang gurun berjalan, mereka kekurangan air, mereka cuma cari pohon kurma yang sudah mati nih pohon kurma. Di bawah itu pasti ada sumber air di bawah akarnya. Walaupun dia sudah mati, dia tetap menjadi berkat, menjadi sumber air. Bertumbuh ke dalam itu tidak enak saudara, tidak ada yang lihat, tapi Tuhan mau kita semua berakar dalam Kristus. Mari lihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, Kolose 2 ayat 7 baca bersama 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Alkitab berkata di hari-hari ini terlebih lagi. Mari kita berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia. Dan hendaklah iman kita bertambah teguh di dalam Kristus. Di hari-hari terakhir kita mendengar, melihat keadaan semakin tidak baik. Ya, semakin tidak menentu. Tapi ketika kita bertumbuh dalam Kristus, berakar, maka kita menjadi orang Kristen yang tidak tergoncangkan saudara. Yesus pernah memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya tentang bagaimana benih itu tumbuh dan berbuah lebat. Jangan hanya kejar buahnya, ya, karena nggak mungkin buahmu itu banyak atau engkau bertumbuh dan berbuah kalau akarmu tuh nggak bagus. Yesus memberikan contoh, Matius 13 ayat 20 berkata begini. Ya, baca bersama 1, 2, 3. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Orang itu pun segera murtad. Yesus menggambarkan ada beberapa contoh orang menanam benih saudara. Nah salah satunya adalah benih yang ditanam di tanah yang berbatu-batu. Benih ini tidak bisa tumbuh, kenapa? Cuma sebentar, karena tanahnya itu berbatu-batu. Orang yang suka menanam itu, saya ini suka menanam. Saya memperhatikan media tanam saya. Saya tidak mungkin menabur benih di tanah yang banyak batunya, karena sudah pasti benih itu tidak akan tumbuh. Lebih banyak batu daripada tanah. Waktu kita mau menanam benih saudara, maka perlu kita bersihin dulu media tanamnya. Bahkan yang tahu tanam ya, kadang media tanam itu kelihatan bagus, ternyata tingkat keasamannya sudah terlalu tinggi sehingga tanamannya mati. Ini harus diperbaharui lagi. Yesus berkata bahwa orang yang menabur benih di tanah yang berbatu-batu tidak akan berakar. Cuma tahan sebentar pasti mati. Alkitab berkata, kita ini tanah hati. Hati ini bicara tentang tanah. Tanah hati kita ini harus bersih supaya ketika firman ditaburkan, firman itu bisa tumbuh, berakar, bahkan berbuah. Nah banyak orang Kristen datang ke gereja dengan tanah yang berbatu. Sehingga firman tidak bisa tumbuh. Makanya saya sering dengar gini, itu Kristen loh Bu. Tiap minggu datang ke GBI Eklesia. Rajin itu Bu, paling awal gereja belum buka dia sudah masuk. Itu pelayanan loh di Eklesia, tapi Bu, utang enggak bayar. Enggak usah angkat tangan. Itu Bu, pelayanan, Kristen, rajin, selingkuh. Enggak usah angkat tangan juga. Itu Kristen Bu. Rajin ibadah, tapi di rumah mulutnya semua kebun binatang keluar. Saya sering mendengar orang bilang, itu Kristen Bu, pelayanan Bu.
Tapi nipu orang terus kerjaannya. Kenapa bisa terjadi seperti ini saudara? Karena kita datang ke gereja dengan tanah hati yang kotor, banyak batunya. Ini gak mungkin bisa benih itu bertumbuh, berakar dan berbuah lebat, gak mungkin. Ya banyak orang Kristen yang datang ke gereja, saya juga tidak tahu. Ya tolong hormati Tuhan saudara, kau datang ke gereja ke sini, sudah bayar harga loh. Harus bangun, ya toh? Lebih enak tidur atau bangun? Ya, apalagi minggu begini lebih enak tidur kan. Kau bangun tuh sudah bayar harga. Kau melangkah pakai baju, datang ke sini bayar uang bensin. Kan sayang banget kalau kau di gereja duduk ngantuk malah tidur. Pulang saja kau di rumah. Atau kau di sini, matamu lihat saya khotbah tapi otakmu nanti siang makan apa ya? Banyak ini di sini orang-orang kecil model begini duduk, tapi lihat pendeta khotbah, habis ini enak makan soto atau makan apa ya, mie babi. Ini banyak model-model begini. Ada juga yang datang ke gereja sama mertua enggak bicara. Enggak usah angkat tangan. Banyak. Ada juga yang datang ke gereja, suami istri lagi berantem, tapi datang ke gereja. Tapi enggak omongan. Tahu? Yang kau tipu siapa? Bukan pendeta, Tuhan. Terus apakah hidup begitu berkenan? Tapi ke gereja bareng, naik mobil bareng gak bicara. Turun dari parkiran masuk duduk bareng di gereja. Padahal lagi tidak bicara. Aduh hatimu penuh syaiton. Yang saya bingung kenapa juga kau ke gereja. Gak usah di rumah aja nonton TV. Dosamu makin berkurang malah. Daripada kau datang ke gereja marahan, tidak omongan, tidak bicara. Kita ini lagi menipu siapa? Kekristenan macam apa yang lagi kita bangun hari-hari ini? Tapi saya mengerti sekarang, kenapa bisa terjadi begitu? Karena memang benar banyak orang Kristen datang ke gereja, tapi tanah hatinya penuh batu. Gak diberesin, banyak dosa yang disimpan. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kau datang menghampiri rumah Allah, lalu kau hendak memberi persembahan, ingat dulu apa yang ada di hatimu dengan saudaramu. Kalau kau lagi musuhan sama saudaramu, Tuhan bilang jangan kasih persembahan. Kau pulang dulu berdamai dengan saudaramu. Setelah kau berdamai, baru kau balik lagi ke rumah Tuhan. Baru kau kasih persembahan, itu yang berkenan. Karena kalau kau tidak berdamai, kau kasih persembahan, itu kekejian bagi Tuhan. Karena Alkitab berkata doa orang fasik itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Ternyata ada ibadah yang kita pikir ibadah, sebenarnya menjadi kekejian. Tuhan tuh jijik. Doa orang fasik menjadi kekejian di mata Tuhan. Ya kita berdoa nih jadi orang fasik. Apa orang fasik? Orang yang tahu kebenaran tapi gak pernah mau melakukan kebenaran itu. Terus bikin dosa. Ini orang fasik. Tapi kita sering tidak menyadari. Mari mulai bongkar tanah hatimu itu. Kalau kau kepahitan sama iparmu. Karena kau bilang ipar adalah maut. Mertua adalah maut. Tetangga adalah maut. Semua kau bilang maut padahal kau yang membawa roh maut. Maka mari saudara. Model-model Kristen begini, saya ini dari Muslim loh saudara, jujur. Saya bayar harga mahal ketika terima Yesus. Saya diusir, mau dibunuh sama keluarga saya. Saya tinggalkan keluarga saya tahun 96. Tidak bawa apa-apa, bahkan papi saya bilang jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Makanya Tuhan angkat saya jadi YouTuber, gak perlu ijazah. Tapi jujur, waktu saya jadi Kristen, saya masuk ke dalam gereja, saya lihat hidup orang Kristen. Tidak seindah ajarannya Tuhan Yesus. Enggak seindah. Tapi ya saya mengerti aja namanya juga manusia toh. Tapi ya manusia kan bisa berubah toh. Saya berubah banyak waktu saya baca firman. Saya ini dulu orang penuh dosa. Saya ini dulu banyak dosa, bahkan dosa yang saudara gak lakukan mungkin saya lakukan. Saya orang paling jahat dulu sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Tapi waktu saya kenal Tuhan Yesus, kebenaran itu memerdekakan saya. Satu-satu dosa mulai hilang. Iri hati, kepahitan, kebencian, amarah, dendam, keserakahan, menjatuhkan orang, memanfaatkan orang. Itu Tuhan buang semua, kenajisan, percabulan. Itu pelan-pelan dikikis. Tapi saya suka bingung lihat orang Kristen. Ya saya baru tahu sekarang, kemarin ada survei dilakukan. Di kota-kota Kristen, mayoritas Kristen. Disurvei saudara, yang punya Alkitab berapa banyak? 80% punya Alkitab. Waktu disurvei yang baca, 20% kurang. Saya baru mengerti, kenapa banyak kantong Kristen, kenapa banyak orang Kristen hidupnya gak berubah. Yaitu, kau gak pernah baca Alkitab. Benih itu gak pernah kau baca. Sudah baca aja, belum tentu tumbuh, karena masih banyak yang kotor. Apalagi tidak pernah baca, ya udah walau alam. Gak pernah tumbuh imanmu, gak pernah berakar imanmu. Saudara ayat ini bilang,
Tanah hati kita tuh penting. Karena tempat Tuhan bertahta di hati kita ini. Kalau engkau itu mendengarkan firman, hatimu kotor, penuh kepahitan, penuh dosa, firman itu tidak bisa bertumbuh. Apa gunanya tanah hati kita bersih? Kita simpan firman. Firman ini berakar. Waktu engkau ada masalah, firman itu bicara. Karena dia tumbuh, berakar. Waktu kau benci sama iparmu, kau mau tidur malam, firman itu ngomong. Kau jangan membenci, sebab Tuhan mau ampuni musuhmu, doakan orang yang menyakiti kamu. Terus saudara bilang, amin Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku berkati iparku itu. Begini Kristen yang benar itu begini. Kau berantem sama suamimu. Tuhan bilang, ngomong sama suamimu, minta maaf. Karena firman Tuhan berkata, di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Ampuni aku Tuhan. Yes, aku mau berdamai dengan suamiku, supaya rumah tangga kami diberkati Tuhan. Kan begitu. Karena kalau kau terus tolak itu suara Tuhan. Makanya banyak, bukan murtad secara jasmani, pindah agama, no. Jangan saudara pikir yang murtad pindah agama itu murtad. Oh dia murtad, kenapa pindah agama? Itu tersesat. Kalau murtad di gereja pun banyak orang murtad. Yang duduk di gereja tiap minggu. Tapi kau gak pernah melakukan firman Tuhan. Kau sudah murtad. Kau murtad secara rohani kata firman Tuhan. Mari kita baca bersama 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Baca bersama dengan suara yang keras 1, 2, 3. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Iman bisa kandas loh. Kalau imannya kandas, bisa menyelamatkan gak iman itu? Gak bisa. Kayak kapal kandas, gak bisa jalan, rusak, mogok, gak bisa mencapai tujuan. Iman yang kandas tidak akan menyelamatkan kita saudara. Iman yang menyelamatkan, iman yang bagaimana? Iman yang bertumbuh, berbuah, berakar. Ternyata banyak orang sudah murtad tapi masih duduk di gereja. Tandanya apa? Dia sering kali menolak hati nurani mereka yang murni. Saya kasih kesaksian, saya sama suami waktu itu berantem. Ya, cekcok mulut lah ya. Pendeta juga manusia toh. Punya rasa, punya hati kan. Pendeta bisa marah enggak? Saudara bisa marah enggak? Pendeta bisa marah enggak? Nggak usah takut-takut, ngomong aja bisa. Ya, waktu itu saya cekcok mulut sama suami, saya bilang saya nggak mau tidur sama kamu, saya mau tidur di luar aja di sofa. Suami saya bilang jangan kamu di sofa, aku aja di sofa. Ya udah sana kamu di luar. Lagi saya mau tidur, Roh Kudus ngomong jangan begitu loh, kamu tuh berdamai, minta maaf sana sama suami. Mau nggak mau kan dia yang salah. Roh Kudus ngomong terus, enggak, saya enggak mau, harus dia minta maaf. Tiba-tiba saya antara ngantuk dan tidak, saya takut juga tidur. Karena saya takut, saya tidur marah-marah, mimpi ketemu kuntilanak, terus dicekik, mati, mampus masuk neraka. Mampus itu, pasti mati, masuk neraka, kekal selama-lamanya. Terus tiba-tiba saya bilang, Tuhan tapi saya ngantuk, tapi saya gak mau minta maaf. Kepala batu memang ini pendeta satu ini. Tiba-tiba saya dapat penglihatan, ada pohon, tanaman, ada satu ulat di daunnya. Tiba-tiba ulat itu jadi banyak, dia makan semua itu tanaman jadi kering, langsung tinggal ranting kering. Saya bilang gini, karena tadi siang saya urus-urus tanaman nih sampai saya bisa lihat ulat begini. Tapi Roh Kudus ngomong, enggak, kamu bukan karena urus tanaman. Lihat, waktu kau biarkan satu celah, satu dosa di hatimu, maka dosa itu akan memakan seperti ulat pertumbuhan imanmu, nanti kering. Ternyata ini benar, kandas imanmu. Makanya banyak orang Kristen imannya gak berbuah, boro-boro kau lihat mujizat. Berbuah aja kagak, bertumbuh kagak, akarnya mati. Tapi masih pede datang di gereja. Dan saudara, waktu akhirnya saya lihat penglihatan itu. Saya langsung berdiri, ya Tuhan ampuni saya Tuhan, saya enggak mau iman saya mati. Saya berdiri, saya buka pintu kamar. Begitu saya buka, suami saya sudah depan pintu. Dia begini, lalu kami berpelukan. Seperti Teletubbies. Kalau jiwamu menjadi pelaku firman, Roh Kudus beri kita kekuatan. Roh Kudus kasih kita kuasa. Tapi kalau kau tolak terus, kandaslah imanmu. Anak-anak muda, dengar baik-baik. Ya, kalau ada yang bilang, dugem, enak dugem. Tolak dalam nama Yesus. Lebih enak tuh saya nonton khotbah atau nyanyi lagu-lagu rohani. Jangan kau tolak terus ini suara.
Kau akan jadi Kristen yang murtad. Dengar baik-baik. Hari ini AI udah lebih pintar dari kita. Iya, saya tuh suruh anak saya periksa, cek di laboratorium, cek kesehatan. Dia kan kita dikasih laporan tuh, gula darah sekian, ini sekian. Kita kan suka bingung juga ya bacanya. Kadang WA dokternya lama dibalasnya. Saya tanya, gimana hasilmu? Ini loh mam, itu normalnya tuh harusnya begini. Aku tuh kelebihan 10 poin di sini dan gini-gini. Nanti kalau aku diet itu harus gini-gini. Siapa yang ngajarin kamu? Tanya AI. Gimana caranya? Aku kirim fotonya. AI-nya kasih tahu, gulamu kelebihan 10 poin. Kamu harus diet makan ini. Kalau kamu membutuhkan menu diet, aku akan bikinin kamu untuk 1 minggu. Kayak gitu AI, iya. Kita udah gak perlu konsultasi dokter. Suami saya lagi bikin laporan di komputer, rusak, error. Dia foto, kirim ke AI. Tolong kasih tahu dong kalau hadapi komputer kayak gini dibalas. Kalau kamu mau sabar tunggu aja 2 jam nanti pulih. Tapi kalau kamu tidak sabar tolong pencet kolom ini, nanti ada pilihan ini. Coba kamu lakukan, bisa jadi. Gak perlu pakai mekanik, gak perlu IT. AI lebih pinter. Orang-orang pinter sekarang tersingkir dengan AI. Anak-anak muda dengar baik ya. Yang pintar aja tersingkir. Tuhan itu memberkati orang yang takut akan Tuhan. Sebab Alkitab berkata orang-orang yang takut akan Tuhan akan disertai Tuhan. Walaupun kita punya pengetahuan pas-pasan. Tapi kalau kau hidup takut Tuhan, kau bergaul dengan firman Tuhan. Akan ada jalan-jalan supranatural yang terbuka. Hari-hari ini banyak pemecatan pegawai. Iya kenapa? Suami saya dulu kan harus panggil orang media kita. Ini tolong benerin. Iya kalau dia jujur lagi, kalau dia bilang ini 1 hari pak benerinnya, udah kita hilang waktu sehari. Sekarang ada AI, nggak usah panggil dia, 5 menit jadi. Menakutkan loh, menakutkan nih kepintaran AI. Cuma banyak AI yang gagal di China saudara, itu mobil yang baru-baru sekarang kan pakai teknologi AI. Kalau mata menutup sedikit kan dia tulis Anda mengantuk, lah di China itu semua mata hampir tertutup. Jadi itu mobil bunyi terus. Anda mengantuk, sampai dia udah pelototin gini, enggak ngantuk saya, Anda mengantuk, itu gagal si AI di China. Ya ada sih beberapa kelemahan AI. AI juga bisa bikin perceraian terjadi. Suami saya kemarin mencoba, saya bilang, coba rubah foto kita tuh jadi kayak orang-orang itu loh, pakai baju Cina-Cina kan, bikinin dong foto kita biar kayak orang Cina. Sama suami saya dimasukin foto kita berdua, bikin latar belakang Imlek, dirubah saudara. Suami saya pakai baju Songchan, saya jadi barongsai. Ya Tuhan, jadi suami saya berdiri sama barongsai. Kurang ajar tuh AI itu. Mau saya kutuk dia itu, tapi dia AI lagi. Jadi gagal dia saudara dalam beberapa hal sih. Tapi jujur saya mau ngomong, ayo hidup takut Tuhan. Ayo baca firman, lakukan. Anak-anak muda dengar baik sekali lagi. Keadaan ke depan tidak semakin baik. Tapi orang yang takut akan Tuhan, Alkitab bilang jalan mereka dipenuhi kebahagiaan. Amin saudara. Orang yang takut akan Tuhan akan dipelihara. Orang yang hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, melakukan firman Tuhan. Mereka akan mengalami kemuliaan Tuhan. Karena itu hari ini buka hatimu sebagai tanah. Dan bilang Tuhan biar benih firman itu masuk, hidup kami diubahkan. Kita mau bilang hari ini, Bapa sentuh hati kami, ubah hidup kami. Bangkit berdiri.